Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzin naf'i wal idrar alladzi amarna bil istighfar wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa ala alihi wa sahbihi al akhyar. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu syafi'u yaumal qarar amma ba'du. Faya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallahi ta'ala fa innahu asasu kulli sa'adatin dunyawiyatin wa ukhrawiyatin wa ma'nahu imtithalu ma'muratillahi ta'ala wa ijtinabu manhiyatih. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan waktu untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, untuk senantiasa bersyukur dengan adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan wasilah mengkaji hadis-hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana insya Allah kita akan mencoba mengkaji ataupun membahas sebuah kitab yang mana kitab tersebut tidak asing lagi di kalangan pesantren, tidak asing lagi di kalangan para santri, yang mana kitab tersebut bernama Tanqihul Qaul Al-Hathis di Syarhi Lubabul Hadis. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, sebelum kita melanjutkan mengkaji kitab Tanqihul Qaul, alangkah baiknya kita murnikan niat kita, kita fokuskan niat kita karena Allah Ta'ala, bukan karena yang lain. Sehingga apa yang kita kaji, apa yang kita dapatkan dari kajian ini, semoga bermanfaat baik itu di dunia dan di akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa li ridaillahi wa li syafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa li qabuli du'aina wa li asrari ma qara'na min fatihatil kitab. Nafa'ana Allahu bihim wa bi barakatihim fid daraini, khususan al-musannif hadzal kitab wa huwa al-Imam an-Nawawi wal Imam Jalaluddin As-Suyuti. Lihayatina wa li ahlina wa li masyayikhina sayudillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kitab tersebut, alangkah baiknya kita mengenal sedikit biografi Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Mungkin akan diceritakan sedikit tentang Imam An-Nawawi Al-Bantani. Al-Imam Nawawi Al-Bantani adalah seorang ulama besar dari negeri Nusantara. Al-Imam Nawawi, nama aslinya beliau diberikan oleh orang tuanya yaitu Muhammad Nawawi. Diceritakan bahwasannya kenapa diberi nama Muhammad Nawawi, yaitu terdiri dari dua kata Muhammad dan Nawawi. Bahwasannya orang tuanya tabarruk dari yang pertama nama Muhammad, beliau diambil dari nama besar Khatamun Nabiyyin Sahibur Risalah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kenapa dinamai Nawawi? Karena beliau mengambil nama dari seorang Syekhul Islam Waliullah Abi Zakaria bin Syaraf An-Nawawi, sehingga beliau dinamakan Nawawi. Beliau terlahir dari keluarga yang sangat istimewa. Orang tuanya juga bapaknya sebagai seorang ulama,
Jadi pertama-tama perjalanan keilmuan beliau berasal dari orang tuanya. Kemudian singkat cerita, beliau pada umur 15 tahun melakukan rihlah ataupun perjalanan ke Makkahul Mukarramah dengan tujuan untuk thalabul ilmi. Di sana beliau banyak sekali talaki terhadap syekh-syekh, baik itu syekh dari sana ataupun dari negara lain maupun syekh yang berasal dari Indonesia. Banyak sekali guru beliau. Di antaranya Syekh Junaid Al-Batawi, kemudian di antaranya juga Syekh Abdul Ghaffar As-Sambasi, kemudian di antaranya juga Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi. Ketika beliau telah mumpuni di bidang keilmuannya, kemudian beliau pun tidak hanya mengkaji, tidak hanya belajar, tapi beliau pun ikut sumbangsih dalam menyebarkan agama Allah, dalam menyebarluaskan Al-Quran, dalam menyebarluaskan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga banyak sekali murid-murid beliau ataupun beliau banyak sekali mencetak para ulama, baik itu dari luar negeri maupun di dalam negeri, yaitu diantaranya Syekh Zainuddin bin Badawi As-Sambawi, kemudian Syekh Abdul Hamid Al-Qudusi, kemudian Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, kemudian Syekh Abdul Karim Al-Bantani. Al-Imam Nawawi, beliau bukan seorang ulama yang hanya mengkaji kitab-kitab ulama terdahulu, akan juga beliau adalah seorang ulama yang produktif. Dalam arti beliau itu adalah seorang ulama yang rajin juga mengarang kitab. Rajin juga mengarang kitab. Menurut Syekh Abdul Jabbar di dalam kitabnya, beliau banyak sekali mengarang kitab. Mungkin bahkan bisa jadi 100 lebih, ya. Akan tetapi yang termatbu ataupun yang dicetak, ya, ada sekitar 40 kitab. Di antaranya kitab Athamarul Yani'ah, yaitu Asyar al-Liyadil Badi'ah, kemudian Tanqihul Qaul, Syarah Lubabul Hadis Imam Jalaluddin As-Suyuti, kemudian At-Tawsikh, yaitu syarahnya Fathul Qarib, kemudian Nurul Dhulam, Syarah Aqidatul Awam. Dan juga di bidang tafsir beliau sumbangsih, yaitu Tafsirul Munir At-Tanzil dan yang lainnya. Jadi beliau benar-benar seorang ulama yang mengabdikan dirinya untuk agama Allah. Semoga Allah selalu meridhoi beliau. Semoga Allah menempatkan beliau di surganya Allah. Amin ya rabbal. Sebelum kita coba mengkaji hadis-hadis yang ada di dalam kitab Tanqihul Qaul ini, saya akan coba membahas, ya, metode manhaj yang diterapkan oleh Imam Nawawi dalam mensyarah kitab Lubabul Hadis. Kitab Tanqihul Qaul Al-Hasis itu nama yang diberikan oleh Imam Nawawi terhadap syarahnya tentang kitab Lubabul Hadis. Tanqihul Qaul Al-Hasis itu kalau dari bahasa disebut murakkab idofi, tanqih, qaul dan hadis. Tanqih itu asal katanya naqqaha yunaqqihu tanqihan, artinya ikhtisarul labdi ma'uduhil makna, yaitu mana tanqih itu artinya jelas. Ya, al-qaul qala yaqulu qaulan, al-qaul itu adalah al-murakkab fi qadiyatil malfudah, dalam arti al-qaul itu perkataan. Yang selanjutnya al-hasis, al-hasis itu artinya cepat, atau haddahu wa nasyatahu ala fi'lihi, dalam arti sangat cepat. Intinya Imam Nawawi, ya, mungkin memberi nama ini
yaitu berharap adanya perbaikan dari akhir perkataan kita, dalam arti kita mengakhiri perkataan kita, wafat kita, yaitu wahwa biqauli la ilaha illallah. Seperti itu kurang lebih. Selanjutnya, setelah kita berkenalan dengan tankihul qaul al-hasis tersebut, ya, karena ya ada pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka saya coba membahas sedikit ya, tentang penamaan tankihul qaul al-hasis yang saya ketahui. Kemudian Al-Imam Nawawi dalam mensyarah kitab Lubabul Hadis itu tidak sembarangan ya, akan tetapi seperti selayaknya yang dipakai, metode manhajnya yang dipakai oleh ulama-ulama terdahulu. Imam An-Nawawi Al-Bantani mensyarah hadis Lubabul Hadis, yang pertama disyarah dengan ayatil Quran atau dengan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, kemudian Imam Nawawi Al-Bantani mensyarah hadis Lubabul Hadis dengan hadis, dalam arti hadis bil hadis. Kemudian yang selanjutnya bil qauli sahabah, dengan perkataan sahabat. Selanjutnya Imam Nawawi mensyarah hadis tersebut ya bi qaulil ulama. Banyak sekali kutipan-kutipan ataupun pendapat-pendapat ulama yang ditulis, yang disertakan dalam mensyarah hadis-hadis Lubabul Hadis oleh Imam Nawawi. Di antaranya Al-Imamul Ghazali, Al-Imamun Nawawi, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian dan ba'du sufiyah yang diikutkan para ulama dalam mensyarah Lubabul Hadis. Mungkin seperti itu yang dipakai oleh Imam Nawawi dalam mensyarah kitab Lubabul Hadis. Semoga pada pertemuan pertama ini kita selalu diberikan oleh Allah senantiasa kesehatan, ya, kemurnian hati dalam menjalankan segala sesuatu yang Allah perintahkan dan Rasul-Nya. InsyaAllah pada pertemuan selanjutnya kita akan mencoba untuk mengkaji, membahas kitab Tankihul Qaul al-Hasis, Sarah Lubabul Hadis, karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Taghammadahullahu ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.